Dewa Perang Yesikai. Bab 1476. Di mana para perampok itu? Apakah mereka semua sudah kabur? Tanya Yesikai. Tidak ada jejak para perampok di dekatnya, hanya jejak kaki yang banyak. Jangan khawatir, Saudara Ye. Aku sudah mengirim pasukan berkuda untuk mengejar mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Han Hao menjawab, ini salahku karena ceroboh. Aku tidak menyangka ada begitu banyak bandit yang bersembunyi di sini. Aku membuatmu takut, Saudara Ye. Untungnya, tidak terjadi apa-apa, jelas Yesikai. Meskipun beberapa ratus butir gandum hilang, tidak ada yang terluka atau tewas. Ini adalah hasil terbaik. Saudara Ye, aku akan segera mengirim seseorang untuk mengisi kembali setumpuk gandum. Ini tanggung jawabku. Han Hao menyalahkan dirinya sendiri. Lebih tepatnya, ia khawatir. Yesikai kini menjadi tokoh terkenal di Dongjun, terlebih lagi jenderal nomor 1 di bawah Ma Yao. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi di Kabupaten Hanoi, rasa bersalah ini saja sudah cukup untuk ditanggungnya. Tidak perlu. Bertemu perampok adalah kecelakaan. Tuan Han tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, sisa gandum sudah cukup. Yesikai melambaikan tangannya. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Jika gandum terbakar, ia bisa dibeli lagi, tetapi jika nyawa melayang, ia tidak akan pernah bisa kembali. Di dunia yang kacau ini, mereka yang berada di posisi tinggi dan berkuasa memperlakukan rakyat seperti rumput. Jika seorang jenderal dengan komando yang berbeda diganti hari ini, ia mungkin memilih untuk mengorbankan rakyat demi melindungi gandum. Kalau begitu, aku akan membiarkan pasukan kavaleri mengawal Saudara Ye kembali ke Kabupaten Heyang. Menghadapi hal seperti itu, Han Hao, sebagai tuan rumah, tentu saja merasa tidak enak, terutama karena Yesikai menolak kompensasinya, jadi ia ingin melakukan yang terbaik untuk menebusnya sekarang. Baiklah, terima kasih. Yesikai berpikir bahwa masih ada 100 atau 200 mil lagi untuk kembali, dan ia mungkin akan bertemu banyak perampok. Dengan pengawalan tentara, setidaknya hal semacam ini dapat dihindari. Lagi pula, kelompok perampok sebelumnya seharusnya melarikan diri ke pegunungan dan hutan untuk menghindari kejaran para perwira dan prajurit, tetapi bukan berarti mereka rela menyerahkan sisa 1000 butir gandum. Tuan, gerombolan perampok ini sungguh keji. Jika orang-orang kita ada di sini, kita pasti akan membunuh mereka semua. Dalam perjalanan pulang, Mancang banyak mengeluh, kata-katanya penuh kebencian. Yesikai tahu bahwa ia tidak membenci para perampok ini, tetapi ia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi mereka tadi. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Para perampok itu tidak merampok makanan, dan puluhan orang mati sia-sia. Mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Yesikai menghiburnya. Ia tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Menghadapi para perampok ini, ia punya 100 cara untuk menghadapi mereka. Yang ia pedulikan adalah pesta pernikahan dengan He Linghan setelah kembali. Itu benar. Aku sungguh tidak bisa menahan napas ini. Mancang, ingat, sebagai panglima pasukan, satu-satunya hal yang harus kau lakukan dalam pertempuran adalah mendapatkan hasil terbesar dengan pengorbanan sekecil mungkin. Sekali kau marah, itu tidak hanya akan merugikan situasi pertempuran, tetapi juga menyeret lebih banyak saudara ke ambang kematian, kata Yesikai ringan. Ia memimpin pasukan untuk melawan suku serigala dan para pemberontak puluhan kali. Alasan mengapa ia selalu menang adalah karena ia pandai memikirkan strategi, terutama ketika menghadapi suku serigala yang kurang strategi. Jika ia hanya berjuang keras, itu hanya akan berakhir dalam situasi kalah-kalah. Aku pasti akan mengingatnya. Setelah pertempuran tadi, banyak warga sipil yang ketakutan, hanya menyisakan sedikit. Yesikai bahkan menggunakan penjaga, yang hampir tidak cukup. Untungnya, Han Hao meminta kavaleri untuk mengawal mereka, jika tidak, jika mereka bertemu perampok lagi, mereka benar-benar harus meninggalkan makanan. Memikirkan hal ini, Yesikai tiba-tiba mengerti mengapa pemerintah daerah harus memindahkan gandum dari desa. Para perampok berani merampok bahkan gandum yang dikawal tentara, apalagi rakyat jelata. Dalam situasi seperti ini, begitu rakyat jelata keluar kota untuk mengangkut gandum, itu sama saja dengan mengirimkannya ke kantong para perampok. Perbekalan rakyat jelata langsung menjadi dana musuh, dan para perampok juga akan menggunakan perbekalan ini untuk menarik lebih banyak orang bergabung. Dengan cara ini, kekuatan para perampok ini akan seperti bola salju, semakin membesar, dan akan semakin sulit untuk melenyapkan mereka.
Apakah aku salah? Gumam Ye Sikai pada dirinya sendiri. Desa Sangsui. Ya Tuhan, dari mana ini berasal? Ye Sikai memandangi kereta kuda bermuatan gandum di pintu masuk desa dan matanya terbelalak kaget. Mungkin ada lebih dari 2.000 butir gandum, serta anggur berkualitas, kain, dan perbekalan lainnya. Yang terpenting adalah ada ratusan penjaga bersenjata lengkap. Mereka semua mengenakan seragam dan baju zirah ringan, serta menggunakan busur silang dan pedang panjang sebagai senjata. Setahu Ye Sikai, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Bagaimana? Apakah kau puas dengan hadiah pernikahan yang kuberikan? Ye Sikai berbalik dan Hua Liandi perlahan berjalan mendekat. Benar saja, siapa lagi yang bisa melakukan hal sebesar itu selain dirinya? Pantas saja, ketika Ye Sikai meminta bantuannya, ia merahasiakannya dan berkata akan menunggu sampai ia melihat hadiah pernikahan yang dikirimnya. Kini Ye Sikai mengerti. Hua Liandi sudah menduga bahwa ia akan meminta bantuan, jadi ia sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Bagus sekali, terima kasih banyak. Ye Sikai sempat bingung harus berkata apa untuk berterima kasih, tapi jika ia tidak membuatnya penasaran, Ye Sikai tidak akan membeli begitu banyak gandum dari daerah ini, apalagi bertemu perampok. Jadi, lebih baik berterus terang saja. Hanya satu kalimat, kupikir kau akan berterima kasih padaku, gumam Hua Liandi, tampak sedikit kesal. Ye Sikai sebenarnya ingin mengeluh beberapa patah kata, tetapi Hua Liandi membantunya di saat-saat sulit. Hanya untuk persahabatan ini, Ye Sikai akan berterima kasih 1000 kali lipat, bagaimana mungkin ia mengeluh? Dari mana kau mendapatkan semua biji-bijian ini? Tanya Ye Sikai penasaran, sambil melihat karung-karung biji-bijian di mobil. Aku punya industri di beberapa kabupaten terdekat, dan mendapatkan beberapa ribu butir biji-bijian bukanlah masalah. Hua Liandi berkata dengan ringan, layaknya seorang pengusaha besar, kaya dan berkuasa, dan seorang bangsawan dari negara Chu, dengan status bangsawan. Akhir-akhir ini, banyak perampok dan bandit, serta pemberontak yang menduduki pegunungan. Kau mengirim biji-bijian dari begitu banyak kabupaten. Apa kau tidak takut dirampok? Tanya Ye Sikai. Aku punya banyak orang, jadi menjaga makanan bukanlah masalah. Terlebih lagi, banyak orang kepercayaanku memiliki koneksi dengan orang-orang dunia bawah, jadi mereka tidak akan merampok. Jadi begitulah. Ye Sikai menarik napas dalam-dalam. Dia masih meremehkan kekuatan Hua Liandi. Kudengar kau diserang dalam perjalanan pulang, kan? Yah, hanya beberapa perampok, tidak masalah, jawab Ye Sikai. Kudengar kau juga membawa warga sipil dan menggunakan toples anggur sebagai bom molotov, kan? Bagaimana kau tahu begitu banyak? Apa Mancang memberitahumu? Untung saja aku membawakanmu beberapa gerobak anggur, kalau tidak, kau tidak akan punya apapun untuk menjamu tamu. Bab 1477. Terima kasih banyak. Ye Sikai tersenyum tipis. Dengan 2 atau 3.000 butir gandum ini dan hak istimewa yang diberikan oleh Tuan Han, situasi di desa Sangsui akhirnya bisa membaik. Jadi, dengan gandum sebanyak ini, apakah kau akan memberikannya kepada penduduk desa? Hua Liandi tiba-tiba bertanya. Kalau tidak, apa kau pikir aku bisa makan sebanyak ini sendirian? Ye Sikai memutar matanya. Jumlah gandum ini cukup untuk dimakan seluruh desa selama 3 bulan. Tidak ada yang tersisa. Hua Liandi bertanya. Hua Liandi, apa yang ingin kau tanyakan? Ye Sikai juga bingung. Hua Liandi tampak agak aneh hari ini. Mungkinkah dia menyesal telah memberikan hadiah besar seperti itu? Tidak mungkin. Dia kaya dan berkuasa. Terlebih lagi, bagaimana mungkin orang setenar dia mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan? Itu akan sangat memalukan. Dengan makanan sebanyak ini, entah kau simpan atau jual, kau bisa menghasilkan banyak uang. Kau memberikannya kepada penduduk desa Sangsui secara cuma-cuma. Apa hanya karena persahabatanmu dengan penduduk desa? Hua Liandi bertanya dengan serius. Jika mereka hanya sesama penduduk desa, itu hanya akan menjadi bantuan, gotong royong. Tapi hanya sedikit orang seperti Ye Sikai yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Di mana mungkin ada orang baik seperti itu? Hua Liandi tidak mengerti motif Ye Sikai. Lagi pula, kau mungkin tidak tumbuh besar di desa Sangsui. Aku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kartu keluargamu kemudian dipindahkan ke desa Sangsui. Dengan kata lain, kau tidak punya persahabatan dengan penduduk desa ini. Hua Liandi melanjutkan pertanyaannya. Kau benar. Aku bukan dari desa Sangsui. Kau tahu,
Aku lahir di Kabupaten Ji. Ye Shikei berkata dengan enteng. Yanjing dulunya adalah Kabupaten Ji, jadi tidak ada yang salah dengan perkataan Ye Shikei. Benar. Kau begitu murah hati, kau tidak hanya ingin penduduk desa memujamu, kan? Haha, lagi pula, ini rumah Ibu Linger, dan ketika aku pertama kali datang ke sini, penduduk desa kurang lebih membantuku. Lagi pula, aku, Sangguan, Mancang, dan aku semua berasal dari sini. Tidak terlalu sulit bagiku untuk membantu mereka sekarang. Lagi pula, aku tidak sepertimu, yang terlalu mementingkan status dan uang, yang semuanya adalah hal-hal eksternal. Ye Shikei berkata dengan enteng. Kau pikir aku berbisnis demi uang? Hua Liandi mendengar ini, dan nadanya tiba-tiba berubah, sesuram seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kalau tidak, bukankah pengusaha melakukannya demi keuntungan? Ye Shikei tampak bingung. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Hah, dangkal. Hua Liandi mendengus dingin dan langsung berbalik. Hei, ada apa denganmu? Ye Shikei buru-buru melangkah maju dan meraih lengannya, tetapi ditepis oleh Hua Liandi. Pergi, aku tidak ingin bicara denganmu. Hua Liandi melambaikan tangannya, dan para penjaga di sekitarnya segera menghentikan Ye Shikei. Bukannya ia tidak bisa mengalahkannya, tetapi ia tidak ingin menimbulkan konflik, jadi ia hanya bisa melihat Hua Liandi naik ke tandu dan pergi. Jenderal Ye, silakan kembali, kata beberapa penjaga dengan hormat. Ye Shikei tak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Ia pasti baru saja mengatakan sesuatu yang membuatnya marah, tapi apa sebenarnya itu? Keluarga Ji modern. Kepala Sekte Gu telah datang, maafkan saya karena tidak menyambut Anda, Jilah yang mengabaikannya. Ji Tao dan beberapa tetua keluarga Ji berdiri di pintu rumah, menunggu tamu istimewa. Sekte Gu, terdiam. Keluarga Ji adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing, dan sangat berkuasa. Kepala keluarga, Ji Tao, bahkan lebih tak terduga. Yang terpenting adalah ia bisa membiarkan orang berpangkat tinggi seperti itu keluar untuk menyambutnya, yang menunjukkan bahwa ia sangat mementingkan Sekte Gu. Sebagai Sekte Gu, yang telah lama menjaga netralitas di antara faksi-faksi Huaxia, statusnya sama sekali tidak rendah. Teknik Gu, teknik racun, dan teknik medisnya semuanya unik. Terutama teknik Gu-nya, jika digunakan untuk kebaikan, dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit dan rumit, jika digunakan untuk pembunuhan, dapat membunuh orang tanpa jejak, dan teknik Gu berbeda dari teknik racun. Jika diracuni, dapat disembuhkan selama ada penawarnya, tetapi jika itu Gu, harus dilakukan oleh seorang master. Bahkan praktisi yang paling kuat pun tidak berani memprovokasi Sekte Gu dengan mudah, jika mereka Gu, mereka mungkin tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Ji, Anda terlalu sopan. Kami menginap di rumah Anda. Mohon maafkan kami karena mengganggu Anda, kata Wu Yan ringan. Meskipun usianya baru 18 tahun, ia seangkatan dengan Ji Tao dalam hal senioritas, jadi Ji Tao tidak berani menganggap dirinya sebagai penatua. Tidak, Anda datang dari tempat yang jauh, cepatlah masuk dan beristirahat. Ji Tao meminta pelayan untuk mengantar Wu Yan dan murid-murid Sekte Gu di belakangnya ke ruang yang telah dibersihkan. Wu Yan datang ke Yanjing kali ini atas undangan Ji Qian. Reruntuhan Gunung Kunlun akan segera dibuka, dan Gu Zong tentu saja tidak akan tinggal diam. Wu Yan awalnya berencana untuk membawa murid-muridnya ke sana, dan tepat ketika Ji Qian mengundangnya, ia datang ke Yanjing terlebih dahulu untuk bergabung dengan mereka. Wu Yan bersikap dingin dan melakukan segala sesuatunya sendirian. Ia menerima undangan Ji Qian terutama karena persahabatan mereka sebelumnya. Kini setelah berita kunjungan Wu Yan ke keluarga Ji menyebar, banyak keluarga berspekulasi apakah keluarga Ji telah menerima dukungan dari Gu Zong. Wu Yan, apakah kau sudah terbiasa? Sebagai orang yang mengundang, Ji Qian tentu saja memperlakukannya dengan hangat. Setelah memasuki reruntuhan Gunung Kunlun, jika Wu Yan, seorang guru, dapat membantu, banyak masalah dapat dihindari. Jangan khawatir, aku tidak selembut itu. Ketika kedua wanita itu bertemu, mereka juga merupakan 2 orang kenalan. Wu Yan tidak menunjukkan sikap dingin, tetapi tetap ramah dan mudah didekati. Reruntuhan Gunung Kunlun sangat berbahaya. Banyak master yang tidak pernah keluar setelah masuk. Di antara keluarga-keluarga besar di Yanjing, tidak ada yang yakin mereka akan selamat, kata Wu Yan ringan. Bahkan seorang master tingkat atas seperti Ji Tao pun tak bisa menepuk dada dan menjamin bahwa ia pasti akan keluar hidup-hidup. Inilah penilaian Wu Yan dan gambaran sebenarnya tentang reruntuhan itu. Nona Ji,
Anda bertanya kepada saya tentang tempat rahasia reruntuhan Gunung Kunlun. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa tempat itu terletak jauh di dalam reruntuhan, di tempat yang tidak ditandai di peta. Bahkan ada desas-desus bahwa tempat rahasia itu tidak pasti, dan bahkan jika Anda menemukannya, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Kata, dia, yang diucapkan Wu Yan tentu saja merujuk pada Ye Shikai. Akhir-akhir ini, banyak kekuatan di seluruh Tiongkok telah menanyakan keberadaannya, tetapi pada akhirnya, tak seorang pun di antara kekuatan-kekuatan ini berani menerobos masuk ke tempat rahasia itu untuk mencari seseorang. Tempat ini sangat berbahaya. Saya sudah memutuskan, kata Ji Qian tegas. Bocah bau itu, aku benar-benar tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk membuat para wanita di sekitarnya jatuh cinta padanya. Wu Yan mendesah pelan. Terdiam, ini keputusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Siapapun boleh memilih untuk tidak pergi ke tempat rahasia itu, tapi aku harus pergi. Bab 1478. Menurut Ji Qian, meskipun beberapa orang di Istana Dunia Bawah telah memutuskan untuk pergi ke tanah rahasia, ia tidak setuju dari lubuk hatinya. Mieun dan Moji, Meng Yan dan Huan Ho, mereka semua adalah orang-orang yang mereka sayangi. Tidak peduli siapa yang mendapat masalah, pasti akan ada orang lain yang akan hidup dengan rasa sakit. Bahkan hantu itu memiliki gusin yang diam-diam menunggunya di Laut Cina Timur. Jika hantu itu mengalami kecelakaan, apa yang akan terjadi pada gusin? Jadi Ji Qian tidak ingin mereka pergi bersama, tetapi kakinya ada di tubuhnya. Karena beberapa prajurit di Istana Dunia Bawah telah memutuskan, Ji Qian tidak dapat menghentikan mereka dan hanya bisa membiarkan mereka pergi. Kau pikir kau harus pergi, tetapi aku khawatir tidak semua orang senang kau pergi. Sebaliknya, beberapa orang takut mereka tidak ingin kau pergi dari lubuk hati mereka. Wu Yan terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu dengan ini? Siapa yang tidak ingin aku pergi? Ji Qian balik bertanya. Apa kau tidak tahu dengan jelas? Aku bahkan bisa bilang ada cukup banyak orang seperti itu. Wu Yan melanjutkan, contohnya, beberapa dewa utama di dunia bawah tanahmu yang asing, mereka berharap melihat Ye Shikai dalam masalah. Sekarang dia menghilang. Jika kau menemukannya, bukankah itu akan menghancurkan keinginan mereka? Juga, beberapa keluarga Tionghoa yang berselisih dengan Ye Shikai pasti sedang bersukacita. Jika kau ingin menyelamatkannya, mereka pasti akan menghalangimu. Aku khawatir orang yang paling enggan kau selamatkan adalah Chen Yuxin. Ketika Wu Yan mengatakan ini, Ji Qian tidak membantah. Kedua wanita itu tahu betul bahwa dengan karakter Chen Yuxin, bagaimana mungkin ia bisa menoleransi Ji Qian menyelamatkan Ye Shikai. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan wanita lain merayu suaminya, apalagi Ji Qian, yang memiliki hubungan khusus dengan Ye Shikai. Jika Ji Qian benar-benar menyelamatkan seseorang, itu sama saja dengan meningkatkan statusnya di hati Ye Shikai. Akankah Chen Yuxin bersedia melakukan ini? Tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, keluarga Chen sepertinya tidak banyak bergerak akhir-akhir ini, gumam Ji Qian. Chen Yuxin memiliki banyak atasan di bawahnya, bukan hanya para tetua keluarga Chen, tetapi juga organisasi bayangan yang rumit, di samping struktur keluarga Chen. Yang terpenting, setelah Ye Shikai pergi, siapa yang bisa menebak apa yang akan dilakukan Chen Yuxin? Tuan Wu Yan, Qianer, jadi kalian di sini. Saat itu, Ji Tao berjalan perlahan masuk. Ayah, Tuan Ji. Saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam, Tuan Wu Yan, tolong. Baiklah, saya juga agak lapar, Wu Yan, ayo makan dulu. Tanya Ji Qian. Baiklah. Qin Chao, Linger. Ye Shikai menatap He Linghan di depan meja rias, dengan senyum memabukkan di wajahnya. Gaun pengantin merah cerah, dengan perhiasan emas dan perak, dan akhirnya dicat dengan pemerah pipi, tampak anggun dan elegan. Tidak seperti wanita biasa di desa, He Linghan tampak seperti wanita setelah berdandan seperti ini. Penampilannya mengingatkan Ye Shikai pada hari ia menikahi Su Qingyu, hanya saja ia mengenakan gaun pengantin putih. Namun, bagus atau tidaknya penampilan itu tergantung pada orangnya. Kau, kenapa kau di sini sekarang? He Linghan tersipu ketika melihat tamu itu. Menurut adat, Ye Shikai seharusnya tidak datang ke sini sebelum malam. Apa pentingnya? Etika palsu itu hanya untuk dilihat orang luar. Ye Shikai meletakkan tangannya di bahunya. Agak ironis mengatakan bahwa ketika ia kembali ke Tiongkok, ia ingin hidup damai. Akibatnya, setelah kembali,
berbagai hal terjadi silih berganti, dan ia tidak bisa mendapatkan ketenangan sedikitpun. Sebaliknya, sekarang, ia justru menikmatinya untuk pertama kalinya. Tidak. Helinghan menggerutu, mengambil kerudung merah di sampingnya, dan langsung meletakkannya. Kita lihat saja nanti malam. Baiklah, aku menghormatimu. Yesike tahu bahwa Helinghan pemalu. Bagaimanapun, ini adalah dinasti feodal. Ia tidak terburu-buru dan berjalan keluar ruangan perlahan. Tuan, saya sudah berdiskusi dengan saudara-saudara. Untuk berjaga-jaga, para penjaga masih bertanggung jawab menjaga keamanan desa. Kami sedang makan dan minum di sini. Saya khawatir para perampok di hutan akan datang untuk ikut bersenang-senang, kata Mancang. Sebelumnya, ia hampir membahayakan nyawa Yesike, jadi kali ini, ia tidak berani bersantai. Lagi pula, hari ini adalah hari besar. Jika kewaspadaan dilonggarkan, dan ada begitu banyak emas, perak, kain, dan makanan, para perampok itu pasti akan iri. Baiklah, kalau begitu, kalian bisa membawa anggur, daging, dan perak untuk memberi hadiah kepada beberapa saudara dan berbagi kegembiraan. Yesike mengangguk dan berkata, begitu. Terima kasih, Tuan. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat Hua Liandi? Yesike tiba-tiba teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Ia tidak tahu apa yang ia katakan salah, tetapi Hua Liandi melarikan diri, dan Hua Liandi tidak membiarkannya pergi mencarinya. Temperamen wanita memang tidak bisa ditebak. Hari ini adalah hari pernikahan, tetapi ia belum melihat Hua Liandi. Hal ini membuat Yesike semakin bingung. Hua Liandi berkata dia akan datang untuk menghadiri pernikahannya. Ini. Aku belum melihatnya selama beberapa hari, tetapi beberapa pengawalnya masih di sini. Kurasa dia seharusnya ada di dekat sini. Baiklah, kalian semua turun dulu. Yesike melambaikan tangannya. Bukan salah mereka kalau mereka tidak menemukan siapapun, tapi... Hua Liandi agak terlalu keras kepala. Situasi di luar sangat kacau. Setidaknya, dia seharusnya meminta seseorang untuk berbicara. Namun, dengan begitu banyak pengawal di sekitarnya, keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Baik, Tuan, saya akan mengantar saudara-saudara ke pintu masuk desa dulu. Pergi. Sesuai prosedur, Yesike harus menunggang kuda ke rumah Helinghan di pagi hari. Awalnya dia khawatir tentang Tandu dan Ben. Beberapa hari yang lalu, Helinghan membawa orang langsung dari kabupaten, sehingga menghemat banyak masalah. Lihat, itu Jenderal Ye. Dia tampak begitu agung mengenakan baju sirah dan menunggang kuda perang. Benar. Jenderal Ye pergi ke kabupaten dan membawa begitu banyak makanan. Ini membantu desa mengatasi kesulitan. Pesta pernikahan Jenderal Ye telah dimulai. Ayo kita pergi dan melihatnya. Ya. Prosesi pernikahan menabuh gong dan genderang, dan alunan musik yang meriah menarik perhatian semua pria, wanita, dan anak-anak di desa. Banyak orang mengejar prosesi pernikahan, bahkan mengikuti kuda perang Yesike. Teman-teman desa, aku sudah menyiapkan pesta mewah di rumahku. Bagaimana kalau kalian pergi ke sana dan menungguku dulu? Terlalu banyak penduduk desa yang datang untuk ikut bergembira, jadi Yesike harus menyuruh mereka pergi dulu. Baiklah, teman-teman, ayo kita pergi dulu dan beri jalan untuk Jenderal Ye. Ketiga tetua desa juga membantu Yesike menyapa penduduk desa, lalu mereka pergi satu persatu. Jenderal Ye, aku belum berterima kasih dengan benar sebelumnya. Jika kau tidak mengirimkan begitu banyak makanan, desa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Bab 1479. Saat ia berbicara, sang tetua meneteskan air mata, kakinya gemetar, dan ia perlahan berlutut. Tetua, apa yang kau lakukan? Yesike segera turun dari kuda dan membantu lelaki tua itu berdiri. Jenderal Ye, jika bukan karena bantuanmu yang murah hati, desa ini tidak akan memiliki cadangan. Jika terjadi kekeringan, aku khawatir mereka semua akan mati kelaparan. Jenderal Ye, terimalah salamku. Sambil berbicara, sang tetua berlutut di tanah sambil menangis. Yesike menariknya kembali. Tetua, hari ini adalah hari besarku. Jika kau melakukan ini lagi, kebahagiaanku akan hancur. Kebaikan hati Jenderal Ye yang luar biasa, aku dan seluruh penduduk desa di desa Sangsui tidak akan pernah melupakannya. Bagaimanapun, Ling'er juga berasal dari desa Sangsui. Karena aku menikahinya, aku tidak bisa hanya melihat keluarganya kelaparan. Yesike menjelaskan, dan ia kembali ke atas kuda setelah sang tetua tenang. Jenderal Ye, kau
Sungguh penyelamat desa Sang Suiku. Ye Shikai masih harus menjemput He Linghan, dan tidak nyaman baginya untuk tinggal di sana bersama ketiga tetua, jadi ia memintanya untuk pulang ke rumahnya untuk menyambut penduduk desa yang datang. Jenderal, bisakah kita berangkat sekarang? Tanya pemimpin rombongan di belakangnya. Ayo pergi. Kita sudah sampai, Sile. Bangun. Tak lama kemudian, semua orang tiba di rumah He Linghan. Sebagai pengantin wanita, banyak orang juga berkumpul di depan pintunya. Ketika mereka melihat iring-iringan pengantin datang, semua orang memberi jalan. Ayo, putar musiknya lebih keras. Oke. Pemimpin rombongan meminta orang yang memutar musik untuk meniup lebih keras. Tak lama kemudian, He Linghan keluar dari rumah. Ia mengenakan gaun pengantin merah menyala dengan kerudung merah. Gaun pengantin ini juga dibuat oleh penjahit terbaik di daerah itu oleh Ye Shikai. Gaun itu terlihat sangat indah. Meskipun He Linghan juga seorang gadis di desa, ia menikah dengan seorang jenderal yang bermartabat, jadi wajar saja jika ia tidak boleh terlihat lusuh. Dengan bantuan beberapa gadis desa, He Linghan naik ke tandu pengantin di belakang. Pak Tua He berdiri di samping, tampak sangat bimbang. Ketika cucunya menikah, sebagai seorang kakek dan satu-satunya kerabat, ia akan selalu merasa tidak bahagia, bahkan sedih. Namun, melihat cucunya menikah dengan Ye Shikai, mungkin itu adalah keputusan terbaik. Jenderal Ye, tolong perlakukan Ling'er dengan baik di masa depan. Pak Tua He berjalan mendekati Ye Shikai, suaranya bergetar. Pak Tua He, yakinlah, selama aku di sini, Ling'er tidak akan terluka sama sekali, kata Ye Shikai tegas. Ketika ia di Yanjing, ia tidak melindungi Su Qingyu dengan baik, atau dengan kata lain, ia tidak memberikan kebahagiaan yang diinginkan Su Qingyu. Sekarang, mungkin Tuhan telah memberinya kesempatan untuk menebus penyesalan ini kepada He Linghan. Baiklah, aku percaya padamu. Aku sudah tua sekarang dan tidak bisa lagi melindunginya. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku lega. Aku melihat lelaki tua itu. Ia berjalan perlahan menuju tandu, dan setelah memberikan beberapa instruksi, ia masuk ke rumah dan menutup pintu. Baiklah, ayo pergi. Meskipun Ye Shikai tidak mengerti suasana hatinya saat ini, ia mengerti bahwa ia membutuhkan tempat yang tenang tanpa siapapun. Naik tandu. Rumah. Pelayan meletakkan hidangan daging yang sudah dimasak di atas meja. Sebagian besar penduduk desa adalah orang-orang kasar. Ye Shikai secara khusus meminta dapur untuk memastikan jumlahnya. Daging di atas meja berukuran besar agar penduduk desa dapat menikmatinya. Waktunya sedikit lebih awal dari yang Ye Shikai perkirakan. Menurut ketiga tetua, saat ini bukanlah waktu yang baik untuk upacara pernikahan, jadi ia meminta Ye Shikai menemani para tamu untuk minum-minum. Hari ini adalah pernikahan Jenderal Ye, selamat. Huer, lihat, ini Jenderal Ye yang kau nantikan. Ye Shikai memperhatikan seorang wanita dengan seorang anak di antara kerumunan, dan berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Nak, ada apa kau ingin bertemu denganku? Ye Shikai mencondongkan tubuh dan bertanya. Aku ingin melihat seperti apa jenderal heroik yang melawan suku serigala. Meskipun anak itu masih kecil, matanya tampak sangat bersemangat. Jenderal Ye, maafkan aku. Anak itu berteriak-teriak ingin bertemu denganmu dan berkata bahwa ketika dia besar nanti, dia ingin menjadi sepertimu, menjadi jenderal dan melindungi rakyat. Wanita di sampingnya menarik anak itu ke belakangnya dan menjelaskan kepada Ye Shikai. Ambisi yang bagus, kau pasti akan menjadi jenderal yang baik di masa depan. Ye Shikai menepuk kepala anak itu dengan lembut untuk menyemangatinya, lalu melepaskan belati dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada anak itu. Ini untukmu. Gunakan ini di masa depan untuk melindungi ibumu dan penduduk desa Sangsui. Bagaimana? Apakah kau punya keberanian? Tentu saja. Anak itu menerima belati itu, nadanya nyaring dan kuat, dan dia juga meniru orang dewasa membungkuk kepada Ye Shikai untuk berterima kasih. Jenderal, maafkan aku. Kakak perempuan ini, aku yakin anak ini pasti akan menjadi jenderal, kata Ye Shikai kepada wanita itu. Terima kasih banyak atas kata-kata baik Anda, Jenderal. Warga desa, makan dan minumlah dengan baik, dan jangan pulang sebelum mabuk. Ye Shikai mengangkat gelasnya dan berteriak keras. Selamat, Jenderal. Selamat. Jenderal. Tiba-tiba, terdengar derap kaki kuda yang tergesa-gesa di luar pintu. Meskipun Ye Shikai telah minum banyak anggur, ia tidak mabuk dan masih sadar. Itu adalah suara kaki kuda perang. Frekuensinya begitu cepat, pasti ada sesuatu yang mendesak. Ye Shikai mencari alasan untuk bersikap acuh tak acuh dan meninggalkan halaman saat tidak ada yang memperhatikan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja?
Pengunjung itu adalah Mancang, diikuti oleh beberapa penjaga. Melihat Yesike telah minum anggur, Mancang segera turun dari kudanya dan membantunya. Jangan khawatir, aku tidak mabuk. Yesike meletakkan gelas anggurnya dan berkata ringan, apa yang terjadi? Anda begitu panik. Tuan, banyak perampok bersenjata ditemukan di hutan 10 mil di luar desa. Mereka berkumpul di sana, seolah menunggu sesuatu. Saya curiga mereka akan masuk ke desa. Jangan lengah. Cepat lapor. Mancang tampak cemas. Laporan itu membuat Yesikai terpukul di kepala, dan ia tiba-tiba menjernihkan pikirannya. Ada berapa orang? Tidak kurang dari 500, dan mereka masih berkumpul. Saya khawatir akan ada lebih banyak orang lagi, jawab Mancang. Yesikai langsung mengerti bahwa para perampok ini tampaknya memang tidak berniat menikahkannya dengan benar. Jika Yesikai tidak mengirimi mereka undangan, mereka akan datang untuk meminta seteguk anggur pernikahan. Tuan, saya tidak takut tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi hari ini adalah hari besar Anda. Saya khawatir mereka akan mengganggu begitu banyak tamu, dan Nona He juga ada di dalam. Akan gawat jika beliau ketakutan. Petik 2. Mancang, kumpulkan semua penjaga dan jaga pintu masuk desa. Kirim seseorang untuk memberitahu garnisun dan biarkan mereka kembali untuk mempertahankan desa, perintah Yesikai. Aku sudah mengirim seseorang untuk melakukannya. Sepertinya aku harus berurusan dengan orang-orang ini dulu sebelum aku bisa mengadakan pernikahan yang layak. Yesikai tersenyum pahit dan menyentuh pedang di pinggangnya. Kalian tunggu di luar. Ada yang ingin kukatakan saat aku masuk. Bab 1480. Tuan, sebaiknya Anda kembali. Ada saudara di luar. Jangankan 500 orang, bahkan jika ada 5.000 orang, saya tidak akan membiarkan mereka masuk, kata Mancang tegas. Dalam konsep orang dahulu, menikah adalah hari besar. Mancang tidak ingin Yesikai diganggu di hari pernikahannya. Baik, Jenderal, tenanglah. Kami sama sekali tidak menganggap serius para perampok dan pencuri ini. Kami pasti akan menjamin keselamatan Jenderal dan penduduk desa. Benar, kami semua telah berjuang bersama Jenderal dan telah mengalami ratusan pertempuran. Bahkan serigala berkuda pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kami, apalagi pencuri-pencuri kecil ini. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka masuk. Yakinlah untuk tetap di sini. Yakinlah, Jenderal. Yakinlah, Jenderal. Para saudara penjaga berkata serempak. Keberanian ini saja sudah cukup untuk menggerakkan orang. Mereka semua pernah berada di medan perang bersama Yesikai, jadi tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Saya menghargai persahabatan semua saudara, tetapi tidak pantas bagi para prajurit untuk bertempur di garis depan sementara para jenderal minum dan makan daging di belakang. Sebagai seorang jenderal, Anda harus memberi contoh. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, dan akan sama di masa depan. Sekarang ada perampok di luar desa yang siap beraksi. Tentu saja, saya harus pergi ke sana sendiri. Anda tunggu di sini. Yesikai kembali ke halaman. Helinghan sedang menunggu di ruangan dengan kerudung merah di kepalanya. Yesikai berjalan perlahan ke dalam ruangan. Mengejutkan para wanita. Jenderal Ye, kita belum memasuki kamar pengantin. Tidak pantas bertemu Linger sekarang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepadanya. Anda keluar dulu, kata Yesikai ringan. Meskipun para wanita tidak tahu situasinya, mereka tidak berani melawan dan hanya bisa berjalan keluar ruangan. Apa yang terjadi? Helinghan berdiri dan bertanya. Dia mendapat firasat buruk. Kalau bukan karena hal yang mendesak, Yesikai tidak akan masuk sekarang. Linger, duduklah. Yesikai berjalan ke sisinya, menepuk bahunya pelan, dan keduanya duduk di tempat tidur. Ada apa? Katakan saja langsung padaku. Mancang baru saja datang. Katanya ada sekelompok perampok di luar. Mereka sepertinya ingin menyerang desa. Yesikai tidak menyembunyikan apapun. Karena harus pergi, daripada berbohong kepada Helinghan, lebih baik ia langsung memberi tahu alasannya. Setidaknya, memberinya persiapan psikologis. Kalau begitu, cepatlah pergi. Setelah hening beberapa detik, Helinghan tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, mereka bukan lawanku." Yesikai menghiburnya, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, hari ini bukan hanya hari besarnya, tetapi juga hari besar Helinghan. Tapi sekarang, situasinya sedang tidak baik. Aku akan segera kembali. Tidak akan lama. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Helinghan mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yesikai. Linger, ada urusan lain.
Tanya Yesikai. Aku ingin pergi ke pintu masuk desa bersamamu. Kata-kata Helinghan sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang pengantin wanita yang bahkan tidak mengangkat kerudung merahnya pergi ke pintu masuk desa dengan angkuh? Dan ada perampok di luar. Betapa tidak amannya. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Reaksi pertama Yesikai tentu saja menolak. Belum lagi betapa besar pengaruhnya terhadapnya, ada begitu banyak perampok di luar, bagaimana jika sesuatu yang tak terduga terjadi? Karena aku sudah menikah denganmu, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Terlebih lagi, para perampok ingin menyerang desa kita, bukankah aku harus keluar? Tekad Helinghan di luar dugaan Yesikai. Ia tidak menyangka Yesikai terlihat lemah, tetapi hatinya tetap teguh. Tidak hanya itu, kau juga harus memberitahu semua penduduk desa tentang hal ini, agar semua orang tahu, kan? Setelah Helinghan selesai berbicara, ia langsung keluar dari ruangan. Ketika penduduk desa di halaman melihat Helinghan keluar dari rumah, mereka menoleh. Beberapa perempuan di desa takut ia tak bisa melihat jalan karena bercadar, jadi mereka bergegas maju untuk membantunya. Nona He, kenapa kau keluar? Ya, kenapa Jenderal Ye juga keluar? Kau mau menikah? Penduduk desa saling berbincang, tetapi tak seorang pun tahu bahwa ada hal besar yang terjadi di luar. Teman-teman desa, ada hal penting yang ingin kukatakan. Helinghan berkata dengan lantang, saat ini, sekelompok perampok sedang berkumpul 10 mil di luar desa. Jumlah mereka tak kurang dari 5 atau 600 orang. Sasarannya pasti desa kita. Apa? Ada perampok. Kudengar perampok merampok uang dan membunuh orang. Ya, dan jumlah orangnya begitu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Ketika semua orang mendengar ini, raut wajah mereka berubah drastis. Awalnya bahagia, tetapi seketika berubah menjadi bencana hidup dan mati. Menghadapi para perampok ini, warga selalu berani marah tetapi tidak berani bicara, dan mereka masih takut dari lubuk hati mereka. Jangan takut, warga desa. Dengan suamiku di sini, para penjahat ini tidak bisa masuk desa. Sekarang, aku akan menemaninya untuk mengusir para perampok. Jenderal Ye, aku tidak takut, bahwa aku bersamamu. Tiba-tiba, suara seorang anak kecil terdengar dari kerumunan. Melihat ke sumber suara, ternyata itu adalah anak yang sebelumnya bernama Huer, dan ia masih memegang pisau pendek pemberian Yesikai. Kecuali wanita, anak-anak, dan orang tua, semua pria, ikuti aku. Teriak Yesikai. Dengan Jenderal Ye di sini, kita tidak takut. Teman-teman, mari kita ambil senjata kita dan serang bersama. Ya, kita semua sudah dewasa. Kita tidak akan pernah membiarkan para perampok memasuki desa. Ayo kita pergi bersama, ambil senjata kita dan pergi ke pintu masuk desa. Mungkin terinspirasi oleh anak yang bernama Harimau, semua penduduk desa mengumpulkan keberanian mereka. Ada juga ratusan pemuda dan kuat di desa. Jika mereka bisa mengorganisir diri, mereka pasti bisa bersaing dengan para perampok. Linger, kau benar-benar akan pergi? Tanya Yesikai. Tentu saja, bukankah sudah kubilang aku akan ikut kemanapun kau pergi? Ayo cepat. Sekarang kau adalah tulang punggung semua orang. Hanya ketika kau ada di sana, mereka akan berani melawan, kata Helinghan tegas. Baiklah kalau begitu. Yesikai menggandeng lengan Helinghan dan berjalan keluar halaman. Tuan, mengapa Anda membawanya keluar juga? Para penjaga terkejut melihat Helinghan ikut keluar. Bergelombang sekali menunggang kuda perang, hati-hati. Yesikai membantu Helinghan naik ke atas kuda, ia berada di depan dan Helinghan di belakang. Pegang pinggangku erat-erat, jangan sampai jatuh, Yesikai mengingatkan. Baiklah. Semua prajurit di penjaga, ikuti aku, teriak Yesikai. Ya, pintu masuk desa. Bagaimana situasinya? Begitu Yesikai tiba di pintu masuk desa, ia melihat banyak tentara telah berkumpul di sana. Para perampok telah berkumpul dan datang ke arah kita. Seorang sersan melaporkan. Benar saja, mereka datang untukku. Yesikai berkata dengan dingin, semua prajurit, dengarkan perintahku dan bersiaplah untuk bertempur. Bersambung.